Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mendiskusikan hasil resum kami yang berjudul Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam. Studi kasus legalitas kompilasi hukum Islam di Indonesia. Sebelum kami lanjutkan ke diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ramanda Nur Itan Oktavia dari Prodi D3 Tata Boga. Saya Nailul Hidayati dari program studi D3 Tata Busana. Saya Dewi Laksmi Lujenentias dari program studi D3 Tata Busana. Saya Lintang Wahyu Indiati dari S1 Pendidikan Tata Busana. Saya Maiza Raminayati Dewi dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi. Pendahuluan. Sewaktu pemerintahan Rasulullah SAW, karena wahyu pada saat itu masih turun, segala persoalan hukum dapat diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bila wahyu tidak turun, maka hal ini merupakan isyarat secara halus kepada beliau untuk membuat peraturan kepada masyarakat. Di awal kekhalifahan Abu Bakar, para sahabat bermusyawarah dan memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan ketika itu. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk membahas masalah pembagian hasil dari perang Gammah di Irak. Mereka sepakat untuk membiarkan tanah itu diolah penduduk aslinya dan tidak membagikannya kepada para pasukan. Kesepakatan ini berbeda dengan Nash yang ada dalam Al-Quran. Para khalifah dalam menetapkan suatu perundang-undangan tidak berdasarkan kepada pendapatnya sendiri, namun tetap meminta pertimbangan para ulama dan terikat dengan hukum syara dan dengan prinsip-prinsip keadilan. Penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Alyasa Abu Bakar, salah seorang pakar hukum Islam, menegaskan pendiriannya tentang tren bermadhab di era kontemporer saat ini telah mengarah kepada madhab kawasan. Faktanya, saat ini fikih di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim sudah terlibat kecenderungannya untuk menciptakan fikih atau madhab kawasan melalui lembaga resmi dalam hal perundang-undangan negara. Ulama klasik seperti Syafi'i yang memahami ijma terjadi hanya ijma total. Yang melakukan kesepakatan tersebut berasal dari seluruh ulama atau mujtahid di seluruh daerah terkait ketetapan sebuah hukum. Praktek ijma total untuk seluruh umat saat ini mustahil terjadi karena disebabkan luasnya daerah Islam saat ini, sehingga sulit melakukan komunikasi secara langsung dan antara satu daerah dengan daerah lainnya mempunyai kultur sosial masyarakat yang berbeda. Metode penelitian ini akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau library research yang bersifat kualitatif dan analisis komparatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah induksi dan deduksi yang selanjutnya dikomparasikan untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Temuan dan pembahasan. Yang pertama, tinjauan metodologis hukum negara sebagai bentuk ijma lokal. Perbedaan muncul di kalangan ulama terkait hakikat dari ijma yang sesungguhnya. Mayoritas ahli usul fikih klasik setelah masa Al-Syafi'i mengartikan ijma sebagai kesepakatan ulama mujtahid mengenai suatu hukum Islam. Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama dalam pengertian ijma di sini dikhususkan pada umat Nabi Muhammad, namun mencakup jumlah yang luas, yaitu seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Artinya, Al-Ghazali memberikan batasan bahwa ijma harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, termasuk orang awam. Rumusan Al-Ghazali ini diperkuat lagi oleh Al-Midi menyatakan kesepakatan beberapa ahlul hariwal Ghazali ini Al-Qad, para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Al-Midi mengikuti pandangan Imam Al-Syafi'i. Perbedaan istilah ijma di atas disebabkan gagasan dan konsep ijma belum muncul dan tidak dibutuhkan pada awal tasyrih, maka wajar apabila kemunculan berawal ketika peristiwa Sakifah Bani Sa'idah mengenai pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti kepemimpinan yang sedang kosong setelah Rasulullah SAW wafat. Pada waktu itu, usulan Umar untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi disetujui oleh sebagian besar sahabat dan akhirnya oleh seluruh masyarakat muslim. Sungguh pun demikian, secara teknis hukum, konsep ijma secara utuh belum lahir pada saat itu. Al-Quran pada masa Umar bin Khattab dan tidak membagi tanah
rampasan perang menjadikan milik negara. Di daerah Mesir dan Syam, hak bagi pencuri di masa penceklik dan lain-lain. Namun yang jelas dari kenyataan dapat dilihat dan diketahui bahwa pada masa sahabat yang dipandang sebagai ijma ada kalanya berasal dari kesepakatan fuqaha dan ahli ijtihad, dan ada kalanya kesepakatan yang berasal dari dua orang sahabat, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, juga dipandang sebagai ijma. Kemudian doktrin ijma tersebut menyatu dengan masyarakat, meyakini bahwa doktrin tersebut merupakan suatu pengikat setiap tindakan mereka. Kondisi ini seakan-akan telah memaksakan Al-Syafi'i untuk merumuskan konsep ijma total, supaya hasilnya benar-benar terhindar dari kesalahan. Dari pikiran Asy-Syafi'i masih lambat laun diterima dan dikembangkan oleh ulama sebelum berikutnya, sehingga ijma hanya menjadi produk yang pernah dicapai. Memperhatikan kondisi di atas, muncul beberapa pemikiran baru tentang ijma yang diketemukan oleh modernis Islam, cenderung melihat ijma secara liberal dan rasional dan bahkan seakan-akan bertentangan definisi klasik. Karena mereka memandang bahwa doktrin ijma klasik tidak dapat memenuhi tujuan memecahkan masalah-masalah yang selalu berubah-ubah pada masyarakat. Seirama juga dengan beberapa pengertian ijma, menurut tokoh usul fikih, komentar diantaranya Abdul Wahab Khalaf, beliau mendefinisikan ijma adalah kesepakatan para mujahid muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasul wafat. Menurut Dr. Yusuf Qadrawi bahwa dalam menyelesaikan permasalahan baru yang besar tidak cukup dengan ijtihad individu, tetapi hendaknya melakukan transformasi dari ijtihad fard ke ijtihad jama'i atau yang sekarang dikenal dengan istilah ijtihad kolektif, di mana para ilmuwan bermusyawarah tentang semua persoalan yang terjadi, terutama hal-hal yang bercorak umum dan sangat penting bagi mayoritas muslim. Karena ijtihad kolektif lebih mendekati kebenaran daripada pendapat perseorangan. Hanya saja, ijtihad kolektif bukan berarti membunuh ijtihad individu, karena ijtihad kolektif dari hasil penelitian orisinil yang diajukan oleh setiap mujtahid. Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hukum syar'i menyangkut masalah ijtihad yang disepakati yang dilakukan hanya mencakup satu wilayah daerah atau kawasan atau negara tertentu yang terbatas di daerah itu saja. 2. Pandangan ulama kontemporer tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. A. Pemikiran Wahab Az-Zuhaili tentang kehujahan ijma lokal yang berbentuk hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Wahab Az-Zuhaili adalah seorang ahli hukum Islam kelas dunia. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran dan hukum dan buku tulisannya dalam kajian fikih dan usul fikih sampai akhir hidupnya. Dalam ilmu usul fikih, beliau menulis kitab usul fikih yang fenomenal, yaitu Usulah Fiqh al-Islami. Terkait pembahasan tentang sumber hukum Islam, beliau menuliskan secara teliti, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati, dan menambah satu bahasan, yaitu sumber hukum Islam di luar Islam. Sumber hukum Islam di luar Islam ada 4, yaitu al-tashiri, au al-ah, atau undang-undang atau akal, al-fahid, au al-ismah, atau menetapkan hukum dengan ketentuan ilham orang-orang yang makmum seperti yang disepakai oleh golongan Syiah Imamiyah, al-ihlal, atau perubahan hukum kepada hukum yang lain, dan al-hanun al-rumani, atau hukum Romawi. Menurut Wahab Az-Zuhaili, menggunakan akal secara murni tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam, karena akal tidak akan menentukan keadilan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Menurut Wahab Az-Zuhaili, pembuatan hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum manusia, karena hukum Islam sumbernya adalah wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tidak benar pernyataan orientalis yang menyatakan bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi, karena hukum Islam adalah ditetapkan berdasarkan kepada hukum-hukum ilahi saja. Mengenai ulil amri, Wahab berpendapat bahwa makna kata tersebut adalah al-ahal wa al-akh, yang memiliki keabsahan untuk membentuk hukum Islam. Hasil hukum inilah yang disebut dengan jima yang berkedudukan sebagai sumber hukum Islam. Dengan demikian, Wahab Az-Zuhaili berpendapat bahwa pembentukan sebuah hukum dalam Islam yang dilaksanakan di suatu negara tertentu harus dilakukan dengan cara
musyawarah seperti di parlemen-parlemen. Lembaga legislatif, produk hukumnya didasarkan kepada wahyu ilahi berupa Al-Quran dan hadis. B. Pemikiran Sayyid Muhammad Rashid Ridho tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Muhammad Rashid Rashid yaitu seorang intelektual berkebangsaan Mesir, dikenal sebagai tokoh pembaharu dan ulama tafsir dengan tafsir beliau yang fenomenal, tafsir Al-Manar. Rashid Ridho sangat perhatian dengan kondisi umat Islam ketika itu yang masih banyak jumud dan terbelakang dalam hal ekonomi, politik, dan pendidikan. Dalam tafsirnya, beliau banyak memberikan pemikiran dengan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran baru. Salah satu pemikirannya yang berbeda dengan pendapat ulama ketika itu adalah mengenai kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Beliau menjelaskan secara absolut peran negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan semua kemudaratan rakyat. Pembahasan hukum bertujuan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat dengan ketentuan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syura atau musyawarah atau sekarang lebih familiar dengan istilah demokrasi. Yang ketiga, benang merah beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Rashid Ridho menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujah sebagai hukum Allah apabila mengandung keadilan di dalamnya. Sehingga hukum tersebut tidak butuh konfirmasi lagi dari nas, mengingat Allah esensinya adalah keadilan itu sendiri. Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwa akal sejatinya memiliki kemampuan yang ekstra, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam memahami nas, di mana para sahabat dan tabiin dulu juga dalam berijtihad mereka jumud dan tidak kaku dengan zahir teks. Mereka sangat paham dengan nas, namun tidak pernah bosan untuk terus menggunakan potensi akalnya untuk memahami suatu ilat dan tujuan hukum yang terdapat dalam zahir nas. Ini semua adalah membutuhkan secara sungguh-sungguh dan terus diasah untuk terus menggali. Menurut Abdus Salam Al-Tunji, yaitu yang pertama, keadilan, yang kedua, kemaslahatan, yang ketiga, akal. Abdus Salam Al-Tunji juga berkata bahwa keadilan dan kemaslahatan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. Dengan kata lain, tanpa adanya akal, semua akan menjadi sia-sia. Salah seorang pakar hukum Islam tanah air, Nur Haidi Hasan, menyatakan bahwa inti dari kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi adalah keadilan. Alasannya, karena ketika dirunut-runut, tujuan hukum Islam itu hakikatnya adalah keadilan atau justice. Melalui teori Moqasid, dapat dijumpai benang merah terhadap kehujahan hukum negara. Ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan muamalat diserahkan kepada pemerintah atau uli amri, dan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk hukum Islam menjadi sebuah undang-undang. Kehujahan hukum negara dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam apabila hukum dan peraturan yang dihasilkan pemerintah ulil amri tersebut mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan untuk semua, dan ukuran kemaslahatan tersebut harus jalan dari nilai-nilai wahyu ilahi yaitu Al-Quran dan hadis. Empat, kehujahan kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikannya kompilasi hukum Islam di akhir tahun 80-an. Sampai saat ini, KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan yang utama, khususnya bagi hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Namun, beberapa kalangan masih mempertanyakan bagaimana kedudukan kompilasi hukum Islam yang legalitasnya berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada 3 yang dapat dicatat dari Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991, yaitu
Yang pertama, perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasi eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup. Yang kedua, rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjukkan oleh Pasal 2 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Segi hukum formil di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna. Ketiga, menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada 5 sumber utama yang menjadi bahan baku hukum materi KHI, yaitu yang pertama, hukum produktif legislatif nasional yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Yang kedua, produk yudisial pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Yang ketiga, produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilaksanakan di beberapa IAIN di seluruh Indonesia ketika itu. Keempat, rekaman pendapat hukum dari beberapa hakim, ulama, dan cendekiawan Muslim hampir mencakup seluruh Indonesia. Yang kelima, hasil studi banding ke beberapa negara Islam di Timur Tengah seperti Maroko, Mesir, dan Turki. Keenam, pendapat serta pandangan yang hidup pada saat lokakarya alim ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia. Amir Syarifuddin, salah seorang yang terlibat langsung dalam memformulasikan kompilasi hukum Islam, menjelaskan bahwa KHI secara umum dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang berbeda dengan negara Islam lainnya. Terkait dengan keberadaan KHI, sampai saat ini permasalahan hukum Islami hal ini berlangsung sejak keluarnya instruksi Presiden dan surat keputusan Menteri Agama, maka KHI secara praktis telah menjadi hukum materi terapan di peradilan agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara, dan pencari keadilan di samping kutipan kepada ayat Al-Quran, hadis Nabi, ataupun pendapat tertentu dari buku-buku fikih serta peraturan-peraturan yang lain. Amirullah Ahmad, dimensi hukum Islam dalam sistem hukum, apakah bisa KHI ini menjadi ijma? Paling tidak masuk menjadi ijma lokal di kawasan Negara Kesatuan Indonesia. Untuk menjawabnya, penulis mengutip dari pendapat Fazlur Rahman bahwa antara ijma dari taknin sebagai dua lembaga syuro yang saling berkaitan terutama dalam hal hukum. Ijma merupakan proses dan produk syuro masyarakat, sedangkan taknin merupakan proses syuro lembaga legislatif yang mengolah produk ijma masyarakat menjadi ijma yuridis, yaitu undang-undang. Kesimpulannya, menetapkan hukum syara di masa klasik, banyak ditemukan praktek ijma lokal, yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujahid saja, dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Mayoritas ulama kontemporer menerima kehujahan hakim negara sebagai sumber hukum Islam dengan syarat, yaitu pertama, hukum negara tersebut mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang harus sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, pembentukan sebuah hukum negara dilaksanakan dengan cara musyawarah oleh lembaga resmi negara atau ulil amri yang di dalamnya tergabung para ulama dan umaro yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi keadilan. Kompilasi hukum Islam atau KHI berisi aturan hukum Islam masuk pada kategori urusan muamalat. Mayoritas ulama usul fikih berpendapat dalam hal pengurusan dan pengaturan kehidupan sosial di masyarakat muslim, diserahkan pengaturannya kepada pemerintah atau ulil amri, dengan tujuan sebesar-besarnya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Harapan besar ditempangkan kepada ulil amri dalam hal ini pemerintah Indonesia untuk terus berusaha meningkatkan hukum Islam yang ada dalam KHI menjadi sebuah undang-undang. Tujuan penulisan yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, mengetahui apakah kompilasi hukum Islam telah memenuhi syarat menjadi hukum negara atau tidak. Yang terakhir, mengetahui beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.